Halo, jumpa lagi bersama saya Ricky di channel Kang Ricky, channel informasi, adat, budaya, dan tradisi. Sahabatku semua, di Indonesia terdapat berbagai macam museum yang menampilkan kekayaan budaya dan sejarah bangsa. Museum-museum ini berperan penting dalam mempromosikan budaya dan sejarah Indonesia kepada masyarakat lokal dan internasional. Salah satunya akan saya informasikan kepada teman-teman semua adalah Museum Ogoh-Ogoh yang ada di Mengui, Badung, Bali. Yang pasti kalian semua akan saya ajak menikmati serta menyaksikan bagaimana keindahan museum ini serta bagaimana filosofi dari isi Museum Ogoh-Ogoh ini. Untuk lebih lengkap, kita saksikan dan kita simak apa perkataan atau pemaparan yang akan diberikan oleh pemangku yang saya temui saat itu. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali. Nah, yang sendiri sebenarnya awalnya pada waktu misalnya kita melasti kan, kadang-kadang Munggu ini kan melasti ke PCCC, di mana di daerah Munggu, desa Munggu, di sana saya lihat masyarakat sana begitu antusiasnya bikin ogoh-ogoh yang luar biasa, besar-besar, dan karya seninya luar biasa. Di mana pada waktu saat dipakai festival, nah bagi yang sudah dibakar itu tidak masalah. Kadang-kadang yang saya kasihan itu ada ogoh-ogoh yang ditaruh di jalan, gitu, di pinggir jalan. Jadi banyak wisatawan sampai berhenti, dia mengabadikan karya seni ini ke. Dari kenapa tidak dikumpul saja di tempat yang misalnya tempat yang bagus, di mana ruang yang bisa menampung beberapa ogoh-ogoh. Akhirnya kebetulan dari desa yang di sini di Mengui banyak ada gedung-gedung yang kosong. Dulu yang pertama kali yang pakai gedung Museum Musa Yatnyonya. Nah, tapi sekarang karena di sini ada gedung kosong yang dimiliki oleh desa adat. Niki dulu gedung niki adalah ruang perpustakaan Kabupaten Badung, di mana niki sudah dihibahkan ke desa adat. Nah, jadi dia memohon kepada desa adat untuk memanfaatkan gedung niki untuk koleksi ogoh-ogoh niki. Nah, dari awal niki dari sanalah idenya muncul niki. Ternyata ogoh-ogoh ini sangat diminati oleh wisatawan dan banyak masyarakat yang tertarik dengan ogoh-ogoh niki. Walaupun dipajang satu dua di jalan niki, banyak yang berhenti niki. Nah, dari sanalah ide itu kenapa kita kumpulin. Akhirnya kebetulan dia punya dana yang beli itu satu persatu ogoh-ogoh niki. Jadi dia mulai ini kira-kira tahun 2012 nih. Jadi kenatian kok tidak ada istilahnya pembukaan secara resmi lah, gunting pita, tidak ada, yang ngumpulin pelan-pelan. Nah, sampai sekarang sudah terkumpul 32 ogoh-ogoh di berbagai wilayah, termasuk daerah Gianyar, daerah Tabanan, Badung, dan desa Tiang sendiri. Itu awalnya kenapa Tiang punya ide ngumpulin ki. Ternyata sekarang setelah terwujud ini banyak wisatawan yang tarik datang berkunjung ke tempat itu. Museum ini bukanlah tempat biasa, melainkan sebuah persembahan budaya yang unik dan menawan. Ketika kita memasuki museum ini, Anda akan segera disambut oleh karya seni spektakuler berupa patung ogoh-ogoh yang dikumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum pemerukuk, dia kadang-kadang keliling melihat ogoh-ogoh. Nah, pada waktu saat di mana ada salah satu ogoh-ogoh yang tertarik dan kasih kartu nama, kadang tolong jangan dibakar. Nanti saya akan coba koleksi. Nah, ada juga kadang-kadang yang nelpon dia, waduh saya punya ogoh-ogoh, bagaimana caranya memasukkan ogoh-ogoh ke museum? Kadang-kadang ada dikasih minta juga, kadang-kadang mereka kepingin sekali biar ogoh-ogohnya ada di sini. Nah, itu salah satu sebenarnya museum itu kan bisa mengkoleksi. Bagi kadang-kadang kita punya rasa bangga juga kalau karya seni kita ditaruh di museum, diabadikan di museum. Seperti contohnya pelukis. Kalau lukisannya kalau mau dikoleksi oleh museum, kami sangat senang sekali. Nah, begitu juga mungkin yang lain-lainnya. Di sini ada beberapa ogoh-ogoh yang memang dikasih minta oleh pemiliknya. Ya. Itu sebenarnya dari awalnya harus survei dulu dan harus yang punya kriteria yang sendiri, dan bisa saya jelaskan kepada pengunjung Ricky ogoh-ogoh apa yang dia koleksi. Ya. Setiap ogoh-ogoh memiliki karakter dan cerita tersendiri, mencerminkan perasaan dan kekhawatiran masyarakat Bali pada masa itu. Kemudian beberapa ogoh-ogoh mungkin terlihat mengerikan dan ekspresi wajah yang menakutkan, sementara yang lain tampak lucu dan menggemaskan.
apa sih itu ogoh-ogoh kan kita. Nah, tapi dia sendiri jelaskan begitu masuk tamu datang sini, dia perkenalkan ini adalah koleksi dia sendiri, di mana ogoh-ogoh niko artinya salah satu merupakan karya seni patung dalam wujudnya yang besar itu namanya ogoh-ogoh. Kalau yang kecil itu namanya boneka. Nah, ogoh-ogoh niko pada awalnya di Bali niko ngambil wujud daripada buta kala, lebih otentik dengan buta kala. Nah, dia jelaskan apa sih buta kala niko. Nah, buta kala niko adalah terdiri dari dua bahasa semuanya buta dan kala. Kala niko artinya waktu, buta itu artinya alam semesta. Jadi seniman-seniman Bali itu mensimboliskan kala atau waktu itu sangat mengerikan, menakutkan. Sehingga disimboliskan seperti satu raksasa yang menyeramkan itu. Kenapa kala disebut menakutkan, mengerikan? Karena waktu akan memusnahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Contoh real aja, kita punya baju. Begitu kita beli warnanya pertama warnanya bagus sekali, sekian minggu, sekian bulan akhirnya mereka rusak dan robek. Begitulah semuanya kekuatan waktu. Sekarang buta atau alam pun juga bisa menakutkan. Seperti contohnya apa? Pada saat dimana pohon itu tebang sembarangan, apa terjadi penggundulan hutan, dimana terjadilah banjir bandang. Nah, itu pun juga maut, juga membiasakan kita. Kita udah sering lihat nonton berapa orang terbunuh oleh alam itu. Nah, sekarang bagaimana caranya buta kalau itu menjadi positif? Nah, waktu isilah selalu dengan bariatnya. Makanya di Bali kita tidak bisa lepas dari yatnya. Setiap saat ada yatnya. Begitulah cara kita untuk mengisi waktu biar tidak menakutkan seperti ogoh-ogoh nih. Kalau waktu kalau kita sudah pakai untuk beriatnya, tapi kalau kita menyalahgunakan waktu, apalagi sekarang contohnya seperti hal-hal yang negatif, jangan salahkan waktu itu nanti jadi maut. Nah, begitu alam. Bagaimana Rago Bali di sini orang Bali menyikapi ngiring mau bakti ke Bu Pertiwi. Kita anggap alam sebagai ibu kita sendiri. Kenapa kita nyebut ibu? Karena dari alam lah kita bisa hidup. Tanpa ada alam, bagaimana kita bisa dapat makan biji-biji sayur-sayuran, buah-buahan? Sehingga begitulah kita mutang di alam. Makanya Rago Bali niki menyembah ngiring berbakti ke Bu Pertiwi. Begitulah kita menghormati alam. Jadi kalau kita sudah mencintai alam, alam pasti akan memberikan sesuatu yang positif pada kita. Tapi kalau kita merusak alam, jangan salahkan alam juga memberi bencana kepada kita. Oleh karena itulah tergantung individu kita sendiri. Kemudian sahabat-sahabatku semua, dengan Museum Ogoh-Ogoh Demung Badung ini, kita dapat belajar kekayaan budaya Bali dalam segala aspeknya. Museum ini adalah tempat yang dengan penuh kasih menjaga warisan leluhur mereka. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran serta menikmati informasi, edukasi melalui video museum yang saya sajikan ini. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Saran dan kritik juga pertanyaan, saya harapkan tulis di kolom komentar ya. Saya Riki, sampai jumpa di video-video berikutnya.